Nama saya Salihan Warun Akmal dengan NIM 231154113 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen strategik guna memenuhi persyaratan UAS. Yang pertama ada development dan digital service. Produk yang ditawarkan adalah pembuatan website custom, company profile toko online, portofolio pribadi, dan desain UI UX responsif serta maintenance website, serta konsultasi digital optimasi performa website. Ini untuk logo jasa kami, perusahaan kami. Selanjutnya ada latar belakang yang membelakangi adalah banyak UMKM bisnis lokal dan individu yang belum memiliki website profesional. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan keterbatasan kemampuan teknis dan biaya, istilahnya untuk menanggulangi. Selanjutnya ada peluang meningkatnya digitalisasi UMKM Indonesia dan dukungan pemerintah terhadap transformasi digital pelaku usaha. Selanjutnya di bisnis, menyediakan jasa pembuatan website custom dengan harga terjangkau, proses cepat, dan komunikasi yang mudah bagi UMKM, startup, dan individu. Selanjutnya visi, misi, dan core value. Yang pertama ada visi, menjadi partner terpercaya dalam pembuatan website yang membantu bisnis tumbuh dan bersaing di era digital. Lalu ada misi, memberikan layanan pembuatan website yang bagus secara tampilan, fungsional, cepat, dan sesuai kebutuhan klien dengan harga terjangkau. Berikutnya ada core value. Yang pertama, customer centric, dengan cara memberikan solusi selalu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Yang kedua, kualitas. Kami menawarkan kerja rapi, modern, dan responsif di semua device. Yang ketiga ada kecepatan dan responsif. Proses pengerjaan cepat dan komunikasi mudah. Yang keempat, integritas, transparansi, harga, dan proses kerja. Yang kelima ada inovasi. Kami terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren desain masa kini. Selanjutnya ada analisis pastel. Yang pertama, political, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM, seperti program pelatihan dan bantuan digital. Yang kedua, economic, UMKM berkembang namun budget terbatas, seperti peluang jasa murah berkualitas. Yang ketiga, sosial, kebutuhan digitalisasi bisnis meningkat sehingga perilaku masyarakat bergeser ke online. Yang keempat ada teknologikal, itu perkembangan teknologi web cepat atau framework dan AI, seperti tools pembuatan website makin mudah. Yang kelima ada environmental, yang tidak berpengaruh langsung dan mendukung paperless. Yang keenam legal, perlu perhatikan hak cipta desain atau konten, serta regulasi data privasi dan keamanan website. Berikutnya ada 5 force quarter, yang menampilkan faktor, tingkat, dan penjelasan pada tabel. Seperti pendatang baru, tingkatnya tinggi dan mudah bagi pemain baru masuk karena skill bisa dipelajari. Kemudian substitusi tinggi, bisa menggunakan website builder. Selanjutnya ada pemasok, tingkat terendah, banyak pilihan tools, hosting, dan domain. Yang keempat ada pelanggan, tingkatnya tinggi, sebagai klien punya banyak pilihan jasa lain. Selanjutnya ada persaingan, tingkatnya tinggi, persaingan antar jasa pembuatan website sangat ketat. Selanjutnya analisis internal dan eksternal. Yang pertama internal, dari segi SDM, tim kecil dengan skill coding dan desain UI UX. Kemudian teknologinya yang digunakan HTML, CSS, JavaScript, framework modern. Lalu untuk operasional proses custom per klien,
kapasitas juga terbatas. Selanjutnya ada keuangan. Modal awal diawali dengan modal kecil dan pendapatan belum stabil. Yang terakhir, marketing. Promosi menggunakan media sosial, portofolio sehingga masih terbatas. Lalu faktor eksternalnya, yang pertama peluang. UMKM belum punya website, tren digital marketing, dan dukungan pemerintah. Lalu ancamannya sendiri adalah kompetitor dengan harga murah, platform instan seperti Wix atau WordPress, kemudian teknologi berubah cepat. Selanjutnya ada matriks IV dan EFE. Kekuatan perusahaan seperti custom, harga kompetitif, dan kemampuan tim lebih dominan daripada kelemahan atau brand dan modal. Skor kurang lebih 2,5 menunjukkan kondisi internal cukup kuat. Yang kedua ada EFI, perusahaan memiliki peluang besar dari digitalisasi UMKM. Meskipun menghadapi persaingan dan substitusi yang tinggi, skor kurang lebih 2,6 menunjukkan kemampuan cukup baik dalam merespon faktor eksternal. Kemudian ada interpretasi dari hasil EFI dan EFE. EFE dan EFI menempatkan Joko Web pada posisi grow and build, sehingga strategi yang tepat adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diferensiasi untuk meningkatkan daya saing. Kemudian matriks EFE yang menampilkan faktor, bobot, rating, dan skor. Faktornya adalah antara lain website custom, harga terjangkau, kemampuan teknis tim, desain modern, pelayanan fleksibel, brand belum dikenal, portofolio terbatas, modal terbatas, tim kecil, dan yang terakhir pendapatan belum stabil. Kemudian untuk bobot, rating, dan skor sudah ditampilkan. Selanjutnya matriks EFI. Faktornya antara lain banyak UMKM belum punya website, tren digitalisasi meningkat, dukungan pemerintah, lalu ada penggunaan medsos meningkat, yang kelima ada kepercayaan pada startup meningkat, lalu ada banyaknya kompetitor, website builder alternatif, perubahan teknologi cepat, persaingan harga, kondisi ekonomi, dan didapatkan total skor 2,50. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada opportunity atau peluang. Digitalisasi UMKM dan meningkatnya kebutuhan layanan digital membuka peluang pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Persaingan yang semakin ketat, website builder, dan perkembangan teknologi yang menjadi tantangan utama. Selanjutnya strength atau kekuatan. Joko Web unggul pada layanan website custom, harga terjangkau, tim yang kompeten, dan pelayanan yang fleksibel. Lalu ada weakness atau kelemahan. Brand masih kurang dikenal, modal terbatas, serta portofolio dan tim masih perlu dikembangkan. Lalu strategi SWOT. Yang pertama, SO agresif, menawarkan website custom untuk UMKM, menyediakan paket website terjangkau untuk pasar lebih luas. Lalu WO atau pembenahan, meningkatkan branding melalui media sosial, lalu memperbanyak portofolio dari proyek UMKM. Yang ketiga ada ST, diversifikasi atau defensif, fokus pada layanan custom yang sulit digantikan website builder, lalu meningkatkan kompetensi teknologi tim. Lalu yang terakhir WT atau defensif sementara, memperkuat identitas dan branding. Yang kedua menambah layanan maintenance untuk mendapatkan berulang. Lalu ada generate strategi porter. Strategi yang terpilih adalah diferensiasi,
Adapun alasannya, Jogo Web tidak bisa menang di persaingan harga. Hal ini dikarenakan banyak kompetitor lebih murah, lalu fokus pada keunikan website custom sesuai kebutuhan klien, desain modern dan responsif, komunikasi cepat dan fleksibel. Selanjutnya, diferensiasi menciptakan nilai lebih dibanding jasa generik atau website builder seperti Wix atau WordPress. Selanjutnya ada unsolved metric. Yang pertama, market penetration, perluas promosi digital ke UMKM lokal yang belum bergarap. Yang kedua, ada market development. Pertama, masuk ke segmen baru, kemudian masuk ke komunitas, organisasi, dan personal branding. Lalu ada product development, tambah layanan SEO, hosting terkelola, dan integrasi e-commerce. Selanjutnya ada diversifikasi dengan cara mengembangkan produk template siap pakai atau SaaS, website builder ringan. Lalu ada Blue Ocean Strategy. Yang pertama ada Red Ocean, bersaing dengan harga dan jasa sejenis pembuat situs web instan. Lalu ada Blue Ocean, jasa custom yang memadukan kecepatan build dengan kualitas personal. Selanjutnya ada ERRC framework. Yang pertama, eliminate proses pengerjaan yang rumit dan lama. Lalu reduce adalah biaya operasional melalui template dasar yang dikostumisasi. Yang ketiga ada RAISE, kecepatan respon dan kualitas komunikasi dengan klien. Yang terakhir ada CREATE, paket maintenance dan konsultasi digital berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan strategis untuk 3 tahun. Yang pertama, meningkatkan jumlah klien secara konsisten, menargetkan 20-30 klien di tahun pertama dan bertumbuh hingga 60-80 klien kumulatif di tahun ketiga. Lalu menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan fokus pada website yang menarik, visual, cepat dan responsif dan mudah digunakan. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan tim profesional dan dengan keahlian web development dan UI UX yang terus berkembang. Yang keempat, meningkatkan brand awareness dan kepercayaan pelanggan melalui pelayanan responsif, hasil kerja konsisten, dan repeat order atau rekomendasi. Yang terakhir atau yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi dan tren digital dengan memperbarui framework, tools, dan tren desain secara berkala. Adapun indikator KPI dan sasarannya. Sasaran pertama, pertumbuhan jumlah klien dengan jumlah klien baru per tahun dengan target 20-30 di tahun pertama. Lalu kualitas layanan dengan indikasi rating kepuasan klien atau jumlah testimoni positif. Selanjutnya ada pengembangan tim, jumlah anggota tim, dan sertifikasi atau skill baru yang diperoleh. Selanjutnya ada brand awareness dengan indikator jumlah followers media sosial dan repeat order. Yang terakhir ada adopsi teknologi baru dengan indikator jumlah proyek yang menggunakan framework atau tools terbaru. Selanjutnya ada roadmap implementasi. Yang pertama, membangun portofolio awal, aktif promosi di media sosial, menargetkan 20-30 klien UMKM, dan menyusun SOP kerja tim. Selanjutnya tahun kedua, memperluas layanan maintenance, SEO, konsultasi, dan memperkuat branding. Kemudian mulai membangun kerjasama dengan komunitas UMKM. Tahun ketiga, ekspansi pasar ke wilayah baru, menambah lini layanan atau pelatihan digital UMKM, memperkuat tim dan mengajar posisi diferensiasi yang lebih kuat di pasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Jogo Web memiliki peluang besar